Siapa di sini yang merasa kasur itu magnet terkuat di dunia? Kita semua pernah di sana. Rebahan itu nyaman, tapi lama-lama kenyamanan itu bisa jadi penjara. Hari ini kita akan bahas bagaimana mengubah rebahan. Jadi perubahan, tonton sampai akhir karena ada satu tips praktis yang bisa Anda lakukan sekarang juga. Pertama, mari bedakan. Rebahan yang kita maksud di sini bukanlah istirahat yang perlu, tapi adalah prokrastinasi, penundaan yang disengaja. Prokrastinasi ini sering dipicu oleh 3 hal. 1. Tugas terasa terlalu besar. 2. Takut gagal. 3. Kurangnya kejelasan. Intinya, kita rebahan karena otak kita mencari jalan keluar yang mudah dari stres atau kebingungan. Untuk melawan rebahan, kita perlu strategi yang mengaktifkan otak, bukan menindasnya. Ini 3 kunci yang bisa Anda terapkan. 1. Terapkan hukum 5 menit. Jangan pikirkan menyelesaikan seluruh tugas. Pikirkan hanya 5 menit. Saya hanya akan kerja 5 menit. Kuncinya, memulai adalah bagian tersulit. Setelah 5 menit, otak Anda sudah aktif dan seringkali, Anda akan otomatis melanjutkan. Teknik ini memecah tembok rasa enggan. 2. Ciptakan lingkungan melangkah. Buat langkah pertama Anda jadi sangat mudah. Jika mau olahraga, siapkan pakaian dan sepatu di sebelah kasur. Jika mau menulis, buka dokumennya, ketik judulnya, lalu matikan semua notifikasi. Hilangkan friksi antara Anda dan tugas Anda. 3. Fokus pada aturan 1% setiap hari. Kita sering ingin perubahan besar, instan, tapi itu membuat kita kewalahan. Alih-alih, fokuslah menjadi 1% lebih baik hari ini daripada kemarin. 1% hari ini mungkin tak terasa, tapi dalam setahun, itu adalah perubahan 37 kali lipat. Perubahan besar datang dari konsistensi kecil, bukan intensitas besar. Waktunya menerapkan. Ini adalah tips praktis yang saya janjikan, tantangan 10 menit rebahan berubah. Setelah video ini selesai, ambil satu tugas yang selama ini Anda tunda, dan kerjakan itu selama 10 menit. Jangan lebih. Hanya 10 menit. Rasakan dorongan energi dari penyelesaian kecil itu. Rebahan itu pilihan, perubahan itu keputusan. Jangan biarkan kasur mengendalikan masa depan Anda. Selain 3 strategi dasar tadi, ada 2 senjata ampuh yang bisa Anda gunakan untuk menggembok diri agar tetap produktif dan menjauhi rayuan kasur. Coba teknik Pomodoro. Ini adalah teknik manajemen waktu super efektif. Setel timer Anda untuk bekerja fokus selama 25 menit, lalu istirahat 5 menit. Setelah 4 siklus, ambil istirahat panjang 15-30 menit. Otak Anda menyukai struktur dan deadline yang pendek. 25 menit terasa jauh lebih ringan daripada berpikir harus bekerja 4 jam tanpa henti. Manfaatkan kekuatan akuntabilitas. Ketika Anda bekerja sendiri, mudah untuk menunda. Tapi ketika Anda berjanji pada orang lain, entah itu teman, mentor, atau grup belajar, untuk menyelesaikan sesuatu, Anda jauh lebih mungkin melakukannya. Cari partner akuntabilitas, yang bisa Anda lapori kemajuan Anda setiap hari atau mingguan. Rasa malu karena tidak menepati janji pada orang lain seringkali lebih kuat daripada rasa malas. Oke, Anda sudah punya 5 strategi andalan. Tapi mari kita jujur, akan ada hari di mana Anda kembali rebahan. Relaps itu bagian dari proses, bukan kegagalan total. Jadi, bagaimana cara bangkit saat kita terlanjur rebahan lagi? Terapkan the redo mindset. Jangan biarkan satu hari rebahan merusak seluruh rencana Anda. Jika Anda melewatkan rutinitas pagi ini, jangan bilang, sudah gagal. Lanjut rebahan saja besok. Ganti kalimat itu menjadi, oke, saya meleset, tapi saya bisa redo di jam berikutnya. Fokuslah pada keberhasilan berikutnya, bukan kegagalan yang sudah lewat. Ini bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang konsistensi kembali ke jalur. Tulis di kolom komentar, tugas 10 menit apa yang akan Anda lakukan sekarang? Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten edukasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selamat memulai perubahan. Ingat, perubahan besar tidak datang dari rebahan yang lama, tapi dari aksi kecil yang konsisten. Sekarang, ambil langkah pertama Anda. Matikan video ini, dan mulai.